Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 253. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Awalnya, para penonton tertawa, mereka merasa Zhang Ziyang sangat lucu dan menggelikan. Ketika mereka memikirkan sikapnya yang dominan, mereka merasa sangat senang. Namun, ketika orang banyak melihat kondisinya yang semakin menyedihkan, senyum mereka lenyap. Mereka merasa kasihan pada orang itu. Diberi pelajaran sampai sejauh ini lebih buruk daripada membunuhnya. Terlepas dari apapun yang dikatakan orang lain, Zhang Ziyang tetap berusaha untuk berdiri. Kali ini, dia dengan hati-hati meletakkan kedua tangannya di lantai dan mendorong. Zhang Ziyang menopang kaki kirinya di lantai dan perlahan berdiri. Ia menunjukkan ekspresi penuh harapan saat dengan mantap menegakkan punggungnya, dan secara bertahap berhasil berdiri. Pelayan di sampingnya segera tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda telah berhasil." Zhang Ziyang tertawa riang. "Hahaha, mempermainkanku. Sialan, kalau aku tahu siapa pelakunya, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Apa dia tidak tahu siapa yang berkuasa di kota Mohe? Ayah." Sebelum Zhang Ziyang selesai berbicara, dia terhempas kembali ke lantai, kali ini dengan lebih keras. Suaranya terdengar sangat jelas oleh semua orang di restoran itu. Kerumunan orang merasa dada mereka sesak, banyak yang tidak tahan untuk terus melihat. Mereka memejamkan mata. "Ini terlalu tragis. Membunuh seluruh keluargaku." Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Setelah lama absen, kelompok orang ini sudah melupakan hadiah yang dia tinggalkan untuk mereka sebelumnya. Xiao Chen berjalan kembali ke mejanya dan meletakkan botol anggur. Kemudian, dia melemparkan sebatang emas ke atas meja sebelum melompat keluar jendela. Kultivator terkuat yang hadir hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat puncak. Orang-orang ini tidak dapat mendeteksi apa yang telah dilakukan oleh seorang raja bela diri setengah langkah seperti Xiao Chen. Inilah perbedaan antara surga dan bumi. Setelah 4 jam, pelayan itu duduk di samping Zhang Ziyang dan memberi nasihat, "Tuan muda kedua, sudah waktunya untuk bangun." Semua orang di restoran sudah pergi. Zhang Ziyang membenamkan wajahnya ke lantai. Ia sangat kesakitan hingga air mata mengalir di matanya. Ia berteriak, "Pergi sana. Apa yang kau tahu, dasar idiot? Kau hanya ingin mempermalukan tuan muda kedua ini. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan bangun. Wajahku sakit, kau tahu itu." Di jalanan sepi kota Mohe, Xiao Chen perlahan menuju bengkel pandai besi Mo Fan sambil mencoba mengingat rute ke sana. Sama seperti 4 tahun lalu, bengkel pandai besi Mo Fan tampak sangat sederhana. Sebuah papan nama usang tergantung di atas pintu, sepertinya akan jatuh kapan saja. Pintu itu dibiarkan tidak terkunci. Xiao Chen berdiri di depannya untuk waktu yang lama, mengingat kembali kejadian di masa lalu. Banyak pikiran melintas di kepalanya saat dia menatap pedang bayangan bulan di tangannya. Pedang bayangan bulan ditempa di sini 4 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia telah berbicara dengan seorang pria yang telah hidup 1000 tahun yang lalu, berjanji untuk tidak membiarkan Ao Jiao menangis. Saat itu, Xiao Chen tidak tahu siapa pria itu, dia tidak tahu betapa kuatnya orang itu di masa lalu. Baru setelah ia benar-benar mengerti, ia menyadari betapa beratnya janji itu. Janji itu sama artinya dengan ia menerima pedang Kaisar Petir. Dia adalah Ao Jiao, seorang roh pedang yang angkuh. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Petir, dia tidak bisa mencegah kejatuhannya. Bisakah Xiao Chen? Xiao Chen memasang ekspresi serius sambil menghela napas pelan. Kaisar Petir tidak mampu mencegah jatuhnya pedang kayu petir. Bisakah aku? Masih begitu tidak percaya diri, Tuan Sampah. Xiao Chen tersentak sebelum dengan gembira berkata, "Ao Jiao, kau sudah bangun." Dia ingat Ao Jiao pernah berkata bahwa saat dia bangun lagi, dia akan sepenuhnya menyerap roh sabar. Bibir Ao Jiao melengkung di dalam lunar sado sabar. Dia berkata pelan, "Aku sudah terjaga sejak kau dan Liu Ruyue bermesraan. Aku bahkan mengamati mereka cukup lama." Dengan perasaan takjub, Xiao Chen bertanya, "Kalau begitu, seharusnya aku berterima kasih padamu karena tidak menyela." Ao Jiao tertawa dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Saya selalu murah hati. Jangan hanya berdiri di situ. Masuklah." Xiao Chen merasa tak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ao Jiao. Jadi, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk.
Toko sudah tutup. Kami sudah tutup untuk hari ini. Toko kecil itu dipenuhi debu. Mo Fan terlatih-tatih menuju rak, merapikan beberapa senjata di sana. Xiao Chen bertanya dengan lembut, bahkan untukku. Tangan Mo Fan berhenti bergerak. Kemudian, dia berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah putih dengan pedang di pinggangnya. Dia tersenyum dan menatap Xiao Chen dengan tenang. Xiao Chen, seru Mo Fan dengan gembira setelah beberapa saat. Penampilan Xiao Chen sekarang sangat berbeda dari penampilannya 4 tahun lalu. Hal ini terutama terlihat pada auranya, yang sangat berbeda. Ketika orang biasa melihat Xiao Chen, mereka tidak akan bisa menghubungkannya dengan tuan muda kedua klan Xiao dari 4 tahun lalu. Bukti terbesarnya adalah tidak ada yang mengenalinya ketika dia memasuki kota Mohe. Mo Fan berkata dengan sedih, benar-benar kau benar-benar banyak berubah. Jika bukan karena Lunar Shadow Saber, aku tidak akan mengenalimu. Xiao Chen melihat sekeliling toko. Ketika melihat tumpukan pedang yang berantakan, dia menghela napas dan berkata, sudah 4 tahun dan tokomu sama sekali tidak berubah. Mo Fan tersenyum dan berkata, seberapa banyak perubahan yang bisa terjadi di toko saya. Masuklah dan mari kita bicara. Kita bisa mengobrol sambil minum. Tunggu sebentar. Mo Fan bertanya dengan ragu, ada apa? Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangan dan sebuah pedang terbang keluar dari rak senjata. Pedang itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebarnya 3 cm. Pedang itu sangat ringan dan tipis. Saat bergerak di udara, pedang itu tidak mengeluarkan suara apapun. Dengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Teriak Xiao Chen, dan pedang tipis itu terus bergetar, mengeluarkan dengungan yang merdu. Weng, weng, weng. Pada saat itu juga, semua pedang di toko mulai berdengung. Ketika semua pedang bergetar bersamaan, ruangan itu seolah beresonansi. Bagus, kita bisa masuk sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis dan berhenti. Saat itu juga, semua dengungan berhenti dan kedamaian kembali. Mo Fan merasa itu aneh. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen melakukan ini. Ao Jiao, di dalam Lunar Shadow Saber, mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan kesal, orang ini benar-benar pendendam. Tak disangka, dia tidak melupakan apa yang kukatakan 4 tahun lalu. Kembali di kota Mohe, setelah insiden di restoran, kepala klan Zhang Yan, memimpin para elit klan dan bergegas ke sana. Ketika Zhang Yan tiba, dia melihat retakan di lantai dan Zhang Ziyang yang masih tergeletak, menolak untuk berdiri. Dia juga melihat 5 pria yang roboh di lantai di sampingnya. Ekspresi Zhang Yan sangat muram saat berdiri di depan pintu. Dia memanggil pelayan dan berkata, ceritakan semua yang terjadi, secara detail. Tanpa diduga, 5 Grandmaster bela diri telah tewas. Seorang Grandmaster bela diri dianggap sebagai petarung elit di kota Mohe. Sekarang setelah 5 orang tewas sekaligus, dia tidak bisa tidak merasa sedih. Pelayan itu menceritakan secara detail semua yang terjadi. Ketika melihat Zhang Yan menghampiri Zhang Ziyang untuk menariknya berdiri, ia berkata dengan cemas, kepala klan, jangan menghampirinya dan berbicara dengannya sekarang. Tuan muda sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Zhang Yan melirik pelayan itu tanpa peduli. Ia berpikir dalam hati, aku ayahnya. Apa salahnya menyuruhnya bangun? Ketika Zhang Ziyang mendengar langkah kaki, dia langsung berteriak keras, pergi sana, dasar bodoh. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Wajahku sakit, aku tidak mau bangun. Siapa yang memanggilku sekarang? Aku tidak akan bangun. Ekspresi Zhang Yan berubah dan dia langsung menendang Zhang Ziyang, membuatnya terpental ke belakang. Ketika Zhang Ziyang melihat itu adalah Zhang Yan, dia langsung berusaha untuk bangun. Namun, di tengah jalan berdiri, dia sepertinya teringat sesuatu yang menakutkan dan dengan cepat berbaring kembali. Ayah, aku benar-benar tidak bisa bangun sekarang. Abaikan saja aku, biarkan aku berbaring di sini semalaman dulu. Jika aku tidak berbaring di sini, aku akan merasa sangat tidak nyaman, kata Zhang Ziyang dengan ekspresi muram. Zhang Yan berteriak dengan marah, sampah. Seret dia kembali. Bawa kembali kelima mayat itu agar utusan agung juga bisa memeriksanya. Tidak perlu, saya sudah di sini. Pada suatu saat, seorang kultivator berjubah hitam muncul di aula, melayang turun dari atap. Jubah hitam itu memiliki banyak pola kuno yang disulam di atasnya, membuatnya tampak sangat bermartabat dan misterius. Ketika Zhang Yan melihat orang itu, dia segera memberi hormat dengan penuh penghargaan, salam, Tuan Utusan. Kultivator berjubah hitam itu mengabaikan Zhang Yan dan mulai memeriksa kelima mayat tersebut.
Ketika dia membalikkan tubuh mereka, dia menemukan lubang berdarah di dahi mereka. Itulah penyebab kematian mereka. Kultivator berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan sebuah daya hisap keluar darinya. Kepala mayat itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dalamnya. Siu, sebuah serpihan kecil keluar dari lubang berdarah itu. Begitu pecahan itu keluar, tiba-tiba ia melepaskan kekuatan yang dahsyat. Kepala mayat itu langsung hancur dan berubah menjadi debu. Para kultivator klan Zhang di sekitarnya, termasuk Zhang Yan, semuanya terkejut dan pucat pasi. Kekuatan sisa itu ternyata sangat dahsyat. Seberapa kuat sebenarnya orang yang melakukan ini? Kultivator berjubah hitam itu melihat pecahan tersebut dan berkata dengan terkejut, ini adalah pecahan batu roh tingkat menengah. Penyerangnya benar-benar berlebihan. Zhang Yan bertanya dengan hati-hati, Tuan Utusan, seberapa kuat orang ini? Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, mungkin tentang Raja Bela Diri tingkat menengah. Jangan khawatir tentang ini, aku akan menanganinya. Panggil semua staf toko. Orang itu pasti datang ke sini. Kita akan dapat mengetahui siapa dia setelah beberapa pertanyaan yang cermat. Raja Bela Diri tingkat menengah. Dada Zhang Yan menegang. Kepala klan Xiao hanyalah Raja Bela Diri tingkat rendah. Mengingat orang ini adalah Raja Bela Diri tingkat menengah, akan mudah baginya untuk membunuhku. Untungnya, utusan agung ada di sini. Seorang Raja Bela Diri tingkat menengah tidak akan menjadi masalah. Di halaman belakang bengkel pandai besi Mo Fan menyesap anggur. Setelah mendengar tentang masalah Xiao Chen, dia menghela napas. Dulu, ketika kau menulis surat kepadaku untuk membantu mengurus klan Xiao, aku selalu mengingatnya. Namun, kali ini, aku tidak bisa membantumu. Dada Xiao Chen terasa sesak. Memang, ada beberapa hal yang tersembunyi. Pagi itu, Xiao Chen mendengar dari pelayan bahwa kepala klan Xiao dan tetua pertama terluka parah. Xiao Chen sudah menduga ada beberapa rahasia di balik ini. Jadi dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan Xiao Linger dan Ye Lan, dia berencana untuk bersembunyi terlebih dahulu. 4 tahun lalu, Xiao Xiong adalah seorang Saint bela diri puncak. Sekarang setelah 4 tahun berlalu, dia pasti sudah menjadi Raja Bela Diri. Seseorang yang bisa melukainya pastilah seorang Raja Bela Diri tingkat yang lebih tinggi. Jika dikatakan bahwa klan Zhang telah mengumpulkan tabungan mereka untuk menyewa Raja Bela Diri tingkat rendah, itu mungkin saja terjadi. Namun, mustahil bagi mereka untuk memiliki cukup uang untuk menyewa seseorang yang lebih kuat. Jika klan Zhang mampu melakukan itu, mereka pasti sudah menguasai kota Mohe sejak lama. Tidak akan ada kebutuhan untuk janji 10 tahun. Mo Fan melanjutkan, 2 tahun lalu, sebuah sekte bernama Gereja Surgawi Suci tiba di Kabupaten Qizi. Mereka sangat kuat. Ayahmu terluka oleh utusan sekte ini. Klan Zhang juga merupakan tokoh boneka yang didukung oleh Gereja Surgawi Suci. Xiao Chen menyesap anggurnya perlahan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Gereja Surgawi Suci, dari mana mereka berasal? Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mo Fan berkata dengan cemberut, aku telah menyelidiki Gereja Surgawi Suci ini secara detail. Asal-usul mereka sangat misterius. Aku juga punya beberapa dugaan tentang itu, tapi aku tidak yakin. Aku hanya akan memberitahumu apa yang aku yakini. Terdapat 6 kota di Kabupaten Qizi, yang masing-masing memiliki tokoh yang didukung oleh Gereja Surgawi Suci. Pada suatu titik, mereka telah menguasai semua kekuatan bawah tanah di seluruh Kabupaten Qizi. Saya menghabiskan waktu mengunjungi beberapa daerah lain. Saya menemukan bahwa Gereja Surgawi Suci memiliki cabang di daerah-daerah tersebut. Demikian pula, mereka menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan tokoh-tokoh di sana. Sepertinya seluruh negara Qin Raya memiliki cabang Gereja Surgawi Suci. Namun, mereka hanya aktif di tingkat kabupaten, sehingga tidak banyak menarik perhatian di tingkat prefektur. Xiao Chen memikirkannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Gereja Surgawi Suci ini tampaknya hanyalah pemain kecil. Pada akhirnya, yang perlu dilakukan sebuah sekte adalah menunjukkan kekuatan bela diri mereka sendiri untuk benar-benar berkuasa. Jika kekuatan sekecil itu benar-benar membuat marah sekte yang kuat, masalahnya akan mudah diselesaikan. Sekte tersebut hanya perlu mengirimkan seorang Raja Bela Diri. Setelah Xiao Chen memiliki gambaran kasar, dia berkata, katakan padaku di mana markas besar Gereja Surgawi Suci berada. Aku akan pergi ke sana sendiri. Menghancurkan klan Zhang akan mudah. Namun,
pihak lain dapat dengan mudah membangkitkan kekuatan lain seperti klan Zhang. Jadi yang perlu ditangani adalah gereja surgawi suci, bukan klan Zhang. Jangan bicarakan ini lagi, biar kuberikan sesuatu padamu. Setelah mendapat jawaban, Xiao Chen mengganti topik pembicaraan. Dia mengeluarkan inti iblis tingkat 9 berelemen petir berusia 1000 tahun itu dan berkata, selain masalah sebelumnya, aku ingin meminta bantuanmu. Mo Fan mengambil inti iblis itu dan memeriksanya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, ini adalah inti dari binatang iblis tingkat 9. Bocah, dari mana kau mendapatkannya? Seberapa kuat kau sekarang? Xiao Chen tersenyum tipis dan menunjuk, seekor binatang iblis berusia 1000 tahun sudah setara dengan seorang petapa bela diri. Itu adalah sesuatu yang jelas tidak bisa kubunuh. Ini diberikan kepadaku oleh seorang teman. Aku ingin kau membantuku memasukkan inti iblis tingkat 9 berelemen petir ini ke dalam pedang bayangan bulan. Bisakah kau melakukannya? Sambil menyeringai, Mo Fan berkata, serahkan saja padaku. Meskipun aku masih pincang setelah menggunakan resep alkimia yang kau berikan, meridian di sana sudah sembuh. Aku tidak mengalami stagnasi selama 4 tahun terakhir. Mo Fan setuju tanpa ragu-ragu. Dia mengambil pedang bayangan bulan dan inti iblis sebelum pergi ke bengkelnya, menolak bantuan Xiao Chen. Gereja surgawi suci, kuharap itu tidak akan terlalu merepotkan, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri setelah Mo Fan pergi. Apapun yang terjadi, klan Xiao adalah akar Xiao Chen di dunia ini. Mustahil baginya untuk tinggal diam ketika melihat klan Xiao dalam kesulitan. Dengan begitu, Xiao Chen tidak akan tenang saat pergi. Dengan begitu banyak kekhawatiran, dia tidak akan bisa menenangkan diri. Mo Fan mungkin membutuhkan waktu untuk menempa kembali pedang bayangan bulan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Jadi, dia mengambil 2 batu roh tingkat unggul, lalu duduk bersila di halaman dan memasuki keadaan kultivasi. 4 jam kemudian, Xiao Chen merasakan aura yang kuat. Seseorang sedang menyelidikinya dengan indera penglihatan mereka. Dia membuka matanya dan segera memperluas indera spiritualnya. Dia melihat seorang pria berjubah hitam aneh berdiri di atap sebuah rumah yang berjarak 1 kilometer dari bengkel pandai besi. Orang itu menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan tidak ramah. Pria berjubah hitam itu menarik kembali penglihatannya dan berkata dengan suara rendah, jubah putih, fitur wajah yang halus, tidak lebih dari 22 tahun. Pasti orang ini, namun, dia tampaknya tidak mudah diajak berurusan. Kau mencariku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang pria berjubah hitam itu. Saat mendengarnya, ekspresinya berubah, dan dia segera menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Xiao Chen muncul di belakangnya, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Berlagak sok misterius, matilah. Reaksi pria berjubah hitam itu sangat cepat, begitu dia berbalik, dia langsung melayangkan serangan telapak tangan. Cahaya merah menyala muncul di telapak tangan pria berjubah hitam itu. Gambar rok surgawi berwarna emas muncul di belakangnya dan cahaya merah menyala itu menjadi semakin cemerlang dan menyilaukan. Naga mengamuk, Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tinju kanannya dan ki vital di tubuhnya melonjak. Sebuah kepala naga biru muncul dan berteriak, mengeluarkan raungan naga yang menggema. Rok surgawi membentangkan sayapnya dan tangisannya bergema di mana-mana. Angin bertiup dan awan bergolak. Namun, ketika naga mengamuk meraung, suaranya bergema di seluruh dunia. Angin dan awan akan hancur. Bang! Ketika kepala naga biru bertabrakan dengan cahaya merah menyala, cahaya itu hancur dan lenyap. Pria berjubah hitam itu muntah darah dan rok surgawi emas di belakangnya patah. Pria berjubah hitam itu jatuh, menembus atap dan menciptakan lubang besar. Setelah itu terdengar ledakan keras. Gelombang kejut menyebar dan rumah itu langsung runtuh, mengubur pria berjubah hitam itu. Ini adalah akibat dari kesenjangan kekuatan. Pria berjubah hitam itu bahkan bukan raja bela diri tingkat unggul. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Xiao Chen, seorang raja bela diri setengah langkah? Xiao Chen tetap berada tinggi di langit sambil mengamati pria berjubah hitam itu dengan dingin. Niat membunuh terpancar di matanya. Jeritan burung yang melengking terdengar dari reruntuhan di bawah. Banyak sekali pecahan yang terlempar dari reruntuhan, melayang di udara. Pria berjubah hitam itu melayang ke atas dan rok surgawi berwarna emas terbentuk kembali, tampak lebih kuat kali ini. Cakar naga mengamuk, sosok Xiao Chen berkelebat. Ia begitu cepat sehingga pria berjubah hitam itu tidak sempat bereaksi. Kemudian, ia mengayunkan cakar naga di tangan kirinya. 5 luka berdarah muncul di tubuh pria berjubah hitam itu.
Burung rok emas di belakangnya meraung memilukan. Bulu-bulunya berhamburan dan burung itu berubah menjadi cahaya keemasan. Kamu adalah pengganggu yang tak tertahankan. Bang, bang, bang. Pria berjubah hitam itu meraung ganas. Burung rok emas itu kembali terbentuk dan menyerbu Xiao Chen. Cahaya merah menyala itu tampak sangat padat, menyilaukan, dan menusuk. Kau tidak cukup kuat, berserk Dragon Break. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dengan sebuah pikiran, kepala naga muncul di tangan kanannya dan ekor naga muncul di tangan kirinya. Kepala dan ekor tersebut terhubung satu sama lain, membentuk seekor naga yang utuh. Naga itu meraung menggema saat melesat ke langit. Naga Asure yang realistis itu memperlihatkan taring dan cakarnya saat meraung. Pakaian pria berjubah hitam itu compang camping. Ia muntah darah sebelum jatuh ke tanah, tak mampu bangkit kembali. Siu, sosok Xiao Chen berkelebat dan tiba di hadapan pria berjubah hitam itu. Dia mengangkat pria berjubah hitam itu seperti elang yang menangkap anak ayam. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Mengapa kau mengejarku?" Pria berjubah hitam itu sangat pucat. Dia tertawa aneh dan meludahkan darah ke arah Xiao Chen. Bang! Api ungu menyembur keluar dari mata kanan Xiao Chen dan langsung membakar darah hingga menjadi kabut. Panasnya begitu menyengat sehingga pria berjubah hitam itu berteriak kesakitan. Xiao Chen tetap tenang sambil berkata dengan suara dingin, "Aku akan bertanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Siapakah kau dan mengapa kau mengejarku?" Pria berjubah hitam itu tersenyum tanpa rasa takut. Dia berkata, "Jika kau berani, bunuh saja aku. Aku hanyalah tokoh kecil di gereja surgawi suci. Percuma saja jika kau membunuhku. Kau Xiao Chen, kan? Tunggu saja sampai klan Xiao hancur." Menurut pria berjubah hitam itu, Xiao Chen harus mengkhawatirkan klan Xiao, jadi Xiao Chen tidak akan berani membunuhnya. Ledakan. Xiao Chen mengangkat pria berjubah hitam itu lebih tinggi, lalu melemparkannya ke atas. Pria berjubah hitam itu merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Tepat ketika pria berjubah hitam itu hendak berbicara, dia menjerit kesakitan, lalu berhenti bernapas. Xiao Chen menembakkan panah api ungu dari matanya, yang menembus dahi pria berjubah hitam itu. Pada saat itu, penyesalan terlintas di hati pria berjubah hitam itu. Namun, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal. Xiao Chen menatap mayat pria berjubah hitam itu yang tergeletak di tanah. Dia berkata dengan tenang, "Itu hanyalah gereja surgawi suci yang tidak penting. Aku tidak terlalu peduli dengan mereka. Jadi, kau bisa pergi dan mati." Xiao Chen mengambil mayat pria berjubah hitam itu dan kembali ke bengkel pandai besi sebelum lebih banyak orang datang. 4 jam kemudian, Mo Fan keluar dari bengkel tempat bawah tanahnya, tampak sangat lelah. Ia memegang pedang bayangan bulan yang baru dengan aman di dalam sarungnya saat keluar. Ketika Mo Fan melihat mayat pria berjubah hitam di tanah, dia terkejut. Dia berkata, "Ini adalah utusan gereja surgawi suci ke kota Mohe. Kau membunuhnya." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Ya, dia hanya karakter sampingan. Tidak perlu mempedulikannya. Coba lihat pedangnya." Saat Xiao Chen memegang gagang pedang itu, dia merasakan energi yang meluap. Dia sedikit menghunus pedang bayangan bulan dan pedang hitam pekat itu segera memancarkan cahaya ungu. Pedang itu memancarkan busur listrik yang menyilaukan dan melompat-lompat tanpa henti di halaman belakang. Xiao Chen melangkah maju dan sepenuhnya menghunus pedang dari sarungnya. Seketika, listrik ungu yang menyilaukan menerangi seluruh halaman belakang. Dia sama sekali tidak menggunakan energinya, itu murni berasal dari pedang bayangan bulan. Mo Fan tersenyum dan berkata, "Sekarang, pedang bayangan bulan benar-benar merupakan senjata roh tingkat surga unggul." Pedang itu dipenuhi cahaya, memancarkan pancaran yang terang. Kekuatannya sekarang 20% lebih besar. Xiao Chen tersenyum gembira sambil berkata, "Aku tahu kau bisa melakukannya." "Terima kasih." Dia menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan ramuan roh berusia 1000 tahun, ginseng hitam yang agung, yang kemudian diserahkannya kepada Mo Fan tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk menolak. Sambil tersenyum, Xiao Chen bersikeras, "Jangan menolaknya. Kau telah mengurus klan Xiao begitu lama. Kau juga membantuku dengan menempa pedang bayangan bulan 2 kali. Sejauh menyangkut logika dan emosi, aku berhutang budi padamu." Ginseng hitam mendalam berusia 1000 tahun dapat meningkatkan kultivasi Mo Fan hingga 20 tahun. Itu sangat menggoda baginya. "Haha, kalau begitu, saya dengan rendah hati akan menerimanya. Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Mo Fan. Xiao Chen menggenggam pedang bayangan bulan dengan erat menggunakan tangan kanannya.
Kemudian, dia berkata dengan tenang, sangat sederhana. Selesaikan masalahnya dari akarnya, bunuh mereka semua. Karena mereka adalah ancaman, aku akan menyingkirkan mereka semua. Xiao Chen tidak mau repot-repot mempertimbangkan metode lain. Hanya tinggal beberapa bulan lagi menuju kompetisi pemuda 5 negara. Semua kultivator jenius berlatih sangat keras, menunggu saat itu. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mo Fan bertanya, apakah kau tidak berniat pergi ke klan Xiao? Kau telah berbuat begitu banyak. Jika ayahmu tahu apa yang telah kau lakukan, mungkin dia akan mempertimbangkan kembali. Saran itu sedikit mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, karena dia mengusirku, dia mungkin punya alasan sendiri. Aku hanya akan mengamati dari jauh. Aku pergi. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, berpamitan kepada Mo Fan. Gunung Giok Surgawi adalah rangkaian pegunungan terbesar di Kabupaten Kizi. Bahkan Gunung Tujuh Tanduk di luar kota Mohe pun tidak sampai setengah ukurannya. Namun, Gunung Giok Surgawi bahkan tidak sebanding dengan setengah dari Gunung Tujuh Tanduk. Ini karena di sana tidak ada urat roh, tidak ada ramuan roh, tidak ada hewan roh. Ini adalah gunung yang tandus. Namun, di gunung terpencil yang tak menarik perhatian siapapun ini, sebuah kastil besar pernah muncul di puncaknya. Meskipun kastil itu besar, letaknya sangat tersembunyi. Kastil itu berada di dalam hutan hijau. Kecuali jika seseorang terbang di langit, kastil itu tidak akan ditemukan. Terdapat para kultivator yang memegang busur setiap beberapa meter di sepanjang tembok kastil. Mereka waspada mengamati sekeliling. Kastil itu tampaknya memiliki pertahanan yang tak tertembus.